Nanti aku sebutin aja. Nah, eh sorry Kak, tadi keputus ya. Kita lanjutin aja ya Kak untuk matrix shot-nya. Ini ya, ini kan udah di share screen ya, file yang template yang sudah saya kirim. Nah, di situ Kak tadi maksud saya penyilangan faktor eksternal dan internalnya. Jadi internal tadi kekuatan dan kelemahan, eksternal peluang dan ancaman. Nah, untuk yang SO tadi kan udah sepakat ya satu Kak, boleh dibantu nomor satunya itu pemasangan iklan di internet, pemasangan iklan di internet untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau target pasar yang lebih luas ya. Udah. Udah ya, nomor duanya tadi inovasi produk berkelanjutan untuk menangkap perhatian pasar ya. Nomor tiganya tadi meningkatkan relasi dengan pemerintah dan komunitas setempat. Oke, nah untuk yang nah ini yang tadi mau dibahas ya, yang weakness, strategi weakness dan opportunity peluang. Ini penyilangannya kita cari. Ini apa strategi yang didapatkannya itu biasanya diferensiasi produksi. Nah, um, nah yang pertama itu tadi membuka cabang ya Kak atau toko fisik supaya memudahkan pelanggan uh, mengambil barang. Nah, nomor dua, nah ini kita bahas lagi nih. Nomor dua tadi kan kita itu udah ada ya poin-poin kelemahan dan peluangnya. Nah, di situ bisa kakak lihat sendiri yang di weakness nomor dua sama nomor empat, di mana packagingnya masih pasaran, dan yang keempat semakin banyak atau sulit desain, makin tinggi harga jual. Ini bisa kita silangkan ke peluang nomor satu, yaitu perkembangan teknologi atau platform digital. Terus ada peluang nomor tiga, O3 sama O2, di mana kebiasaan masyarakat ingin variasi atau desain yang baru, yang viral. Terus pemerintah Kota Batam juga mengadakan pelatihan untuk membantu bisnis UMKM. Nah, ini menurut saya bisa kita tingkatkan packaging dan desain produk. Jadi untuk strateginya itu meningkatkan packaging dan desain produk. Itu sih. Jadi dia udah mencakup semuanya. Bisa menggunakan desain itu kok sebenarnya bisa sih lewat Canva, platform digital gitu. Atau misalnya kalau kakak punya ini lebih, omset lebih juga bisa menyewa jasa desain untuk packaging. Tapi kalau mau desain sendiri bisa nanti baru tinggal diinginkan. Gitu, Pak. Eh, Oke, no, yang ketiga itu menurut saya strategi ini penyilangan strategi antara weakness nomor 5, tidak ada promo khusus untuk pelanggan yang loyal, sama opportunity nomor 4, di mana banyak event atau bazar kuliner yang diadakan di setempat. Nah, jadi strateginya itu ikut serta dalam event atau bazar-bazar tersebut ya. Lebih sering lagi untuk melakukan itu karena kayaknya bazar lumayan dapat pendapatan yang lebih banyak karena kan kalau bazar biasanya lebih ramai pelanggannya, pembelinya.
Jadi ikut serta dalam event dan bazar yang ada di Kota Batam dan juga memberikan promo-promo Kak yang menarik pelanggan. Itu sih Kak strateginya menurut Kakak gimana? Ada yang kurang pas atau mungkin ada tambahan sendiri dari Kakaknya? Kalau over overall itu udah cocok ya, maksudnya masukannya udah pas lah, bisa diterapkan untuk usaha saya gitu. Berarti kita lanjut aja ya Kak, langsung strategi yang di bawahnya itu ada di bawahnya ya. Strategi ST itu penyilangan antara strength dan threat atau ancaman dan kekuatan. Nah, itu tercipta kalau dari analisis saya ya, dari yang udah yang udah Kakak sebutkan dan saya jabarkan di kolom ancaman dan di kolom uh, kekuatan tadi. Yang pertama, strateginya itu sewa jasa influencer atau konten kreator. Influencer itu biasanya kan karena kakak pakai Instagram ya untuk online-nya, produk online dia bisa itu biasa banyak tuh selebgram-selebgram yang mau buat konten atau mau mempromosikan produk. Jadi bisa itu pertama sewa jasa influencer atau konten kreator. Boleh. Sewa jasa. Sewa Sewa jasa. jasa influencer atau konten kreator untuk mengenalkan dan mempromosikan produk kakak. Oke. Oke, nomor dua. Nah, ini untuk strategi nomor dua ini, menurut saya perlu diupdate terus, Kak, media sosialnya. Jadi, kan udah ada Instagram, Facebook, WhatsApp bisnis, WhatsApp bisnis. Sebenarnya udah bagus ya, tiga itu, karena itu yang paling, apa ya, paling sering orang pakai untuk berjualan online. Tapi ada satu lagi nih, Kak, yang sedang tren, TikTok. Kakak main TikTok kan pasti? Atau tau lah ya kan, sering Ya, nontonin video TikTok. Itu kan banyak tuh orang yang live streaming di TikTok, jualan di TikTok. TikTok juga dia selain banyaknya konten-konten menarik, TikTok ini juga bisa dapat gratis ongkir, ada diskon voucher toko, voucher-voucher lain gitu. Jadi dia platformnya itu luas ya, konten dan plus banyak gratis ongkir kayak e-commerce juga dia. Ada TikTok shop-nya gitu. Jadi TikTok ini sih Kak sangat apa ya? Sangat bagus gitu untuk dipakai untuk jualan, ya jadi meningkatkan penjualan secara online. Jadi bisa update media sosial yang sedang tren seperti TikTok atau menambah akun TikTok boleh. nambah akun TikTok TikTok. yang menambah media sosial TikTok yang sedang viral, sorry. Media sosial TikTok yang sedang tren dan memberikan voucher gratis ongkir atau diskon yang ada di TikTok itu tadi ya. Kalau di Instagram nggak ada ya Kak gratis ongkir ya. Ada, cuman biasa Fiturnya kalau nggak ada. gratis gak ongkirnya memang dari akun TikToknya sih, gitu. Nggak, kalau misalnya Instagram kan nggak ada ya di Facebook atau Oh, Instagram. nggak ada. Heeh. Makanya TikTok ini dia bisa apa ya, bisa berkonten dan juga bisa ngasih voucher gratis ongkir gitu Kak. Jadi kakak juga lebih enak untuk mempromosikannya gitu. Jadi gimana Kak? Itu aja sih untuk yang strategi ST.
udah saya silangkan dari beberapa tadi untuk kekuatan dan ancamannya beberapa poin. Semuanya itu udah bersilangan. Ada yang mau ditambahin atau Tapi kalau menurut saya yang media konten media sosial TikTok untuk berjualan itu kayaknya nggak bisa diterapin di Vaganza Kekri sih. Karena kan biasa kalau itu kan online jangkauannya seluruh Indonesia, sedangkan produk yang saya jual ini kan apa ya, untuk bisanya itu cuma untuk di Batam kalau kue ulang tahun bolu-bolu itu kan karena nggak tahan lama di pengiriman itu beresiko. Terus kalau untuk coklat juga sama, takutnya itu kan karena di coklatnya itu karakter, takutnya itu karena jauh nanti dia meleleh gitu, bentuknya juga udah nggak cantik lagi gitu. oh gitu ya Kak? Em, kalau maksudnya gini sih, kalau TikTok eh, mungkin ya tetap pasarnya tetap Batam kan bisa ya, maksudnya nggak mesti Iya, kalau eh, untuk bikin konten biar orang tahu, maksudnya meningkatkan brand awareness juga. Tapi kalau untuk jualan gitu, pasang produk, kayaknya nggak 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 bisa gitu. Karena rata-rata yang jualan di TikTok yang ada di keranjangnya itu memang untuk pengiriman seluruh Indonesia. oh begitu. Lalu gimana kalau menurut kakak apa kira-kira strategi tambahan? Itu Paling kalau nomor satu, nomor satu. kalau yang jasa influencer itu bisa sih. Apalagi kalau misalnya nanti ada di hari raya ya. Itu kan biasa bisa dipromosiin Ya. sama konten kreator gitu. Terus ada tambahan lagi nggak kak? Tambahannya mungkin bisa berjualannya tuh di ini kali ya, di Shopee Food atau di GoFood. Kalau tapi Oh ya. pemesanannya itu nggak langsung di pick up sama kurirnya gitu. Kan saya kurang tahu ya kalau di GoFood itu gimana kalau jual kue ulang tahun. Soalnya ada di Shopee yang jual kue ulang tahun. Apakah dia ready kuenya atau di di dekor dulu atau gimana juga saya kurang tahu. Shopee Food ya sama sih kak. Berarti dia juga untuk ini kan seluruh Indonesia juga Shopee Food ininya. di Batam, Shopee Food kayak Oh GoFood. iya ya. Oh iya kira Shopee. Sorry sorry. Sorry. Oh iya Shopee Food ya bukan Shopee. Kalau Shopee Food iya kayak GoFood itu bisa di iniin. Cuman kakak kan kalau mungkin kalau coklat kan kakak ready terus ya. Ya, mungkin coklat bisa. Coklat bisa. Terus ini sih yang apa? Yang kalau kue atau yang itu mungkin eh, pas paket Lebaran itu bisa diapain di update gitu. Jadi kan itu kalau paket Lebaran biasanya kakak Iya, bundling kan, ya hampers. dia langsung hampers sekali banyak. Nah itu bisa itu dipasarkan di situ. Terus juga kalau memang cake-cake yang kira-kira kakak kayak orang beli gitu, bukan cake yang PO ya, cake-cake yang mungkin brownies atau produk lain lah yang bisa apa ya, yang rasanya yang tidak di custom. Kan ada kok bolu-bolu lain atau brownies yang Iya. semisal uh-uh. Itu kayaknya bisa sih Kak di Shopee Food yang ya yang nggak perlu waktu lama untuk mendesainnya. Mm-mm. Ya ready stock juga jadi sistemnya. Kalau nah itu lebih lebih ini lagi lebih apa namanya lebih bagus lagi kalau misalnya yang Shopee Food atau GoFood itu kakak udah ada toko fisik tadi yang udah kita bahas tadi. Jadi kalau udah ada toko fisik tadi, pasarkan ke Shopee Food, GoFood, itu bagus sih, Kak. Jadi kan yang ready stock itu bisa langsung diantar lewat itu. Iya betul. Iya. Ada lagi, Kak? Atau enggak kita lanjut ke strategi weakness dan Kayaknya nggak threat? ada tambahan sih ya untuk SC ini. Lanjut ya.
Berarti boleh di ini aja sih Kak, diedit aja yang ST-nya itu ditambahin. Yang tadi GoFood ya berarti. Iya. Oke. Eh, yang WT-nya ini, nah itu weakness sama ancaman. Weakness-nya ada di atas ya poin-poinnya tadi yang udah disebutkan dan juga ancamannya yang di sebelah kiri. Nah itu yang pertama menurut saya kan kalau misalnya dari sebentar. Kalau dari ancaman pertama, kedua, dan ketiga, itu kan lokasi kurang strategis, packaging masih pasaran. Boleh ke atas saja, Kak. Nah, itu lokasi kurang strategis, packaging masih pasaran, terus resiko cukup tinggi pada saat pengiriman. Itu boleh disilangkan ke ancamannya di bawah. Aha. Nah, itu disilangkan ke ancaman satu dan 2 semakin banyak kompetitor usaha yang sama dan kenaikan harga produk karena kenaikan harga bahan baku dan supplier. Nah, kalau disilangkan, menurut saya strateginya itu perlu melakukan, karena WT ini weakness dikali dengan ancaman. Itu sebenarnya ini strateginya tuh defensif ya, Kak. Dia istilahnya sudah tinggal bertahan aja gitu karena sudahlah produknya kurang bagus. Ini strategi ini alternatif, menciptakan sebagai alternatif. Jadi kalau apa kekurangan kita dikalikan dengan ancaman kita. Jadi nggak semuanya itu sebenarnya ada di Pagansa kayak gitu. Cuman kita menganalisis alternatif-alternatif strategi apa yang perlu jika suatu saat situasinya seperti itu. Nah, yang untuk weakness dan ancaman itu disilangkan. Jadi dia udahlah kurang gitu ya, weakness, lemah, terus ancamannya banyak. Itu pastilah strateginya tinggal bertahan aja gitu kan, karena sudah Hmm. susah gitu. Nah, jadi perlu adanya evaluasi sih menurut saya, evaluasi bisnis sama seperti ini juga. Ini kan evaluasi bisnis ya. Perlu dilakukan lagi evaluasi bisnis jika memang sudah seperti itu uh, situasinya, lalu juga perlu melakukan survei, terus analisis pasar secara rutin, terus memantau aktivitas dari pesaing-pesaing yang ada. Bahkan kayak tren pasar, perubahan harga bahan baku itu perlu di apa ya, di kita analisis gitu. Walaupun memang ya ini UMKM gitu kan, kenapa harus gitu banget, tapi sebenarnya yang nggak mesti sedetail ini sih analisisnya Kak. Kayak maksudnya ya kita lihat aja pesaing-pesaing itu, oh ini pesaing-pesaing lagi ngapain, lagi apa sih yang lagi viral gitu kan, sama yang kayak tadi apa yang lagi viral. Terus juga kita lihat tuh aktivitas pesaing-pesaing bagaimana. Ya kita tengoklah dari cek toko sebelah gitu ya kalau di film. Cek toko Hmm. sebelah, kita lihat gimana. Jadi kita bisa bersaing sih Kak. Bersaingnya secara sehat, bukan menjatuhkan, atau betul bersaing secara sehat. Kita uh, mengevaluasi diri dan juga melihat peluang-peluang yang ada, terus analisis pasar dan sebagainya. Untuk kakak gimana? Apanya? Isinya. Enggak, maksudnya strategi yang pertama itu, oh ya boleh di ini dulu, melakukan evaluasi bisnis. Kok muka nggak ada ya? Terus? Melakukan evaluasi bisnis, survei dan analisis pasar secara rutin lah ya, karena udah lemah banget istilahnya. Untuk memantau aktivitas kompetitor, tren pasar dan perubahan
harga bahan baku. Nah, yang kedua ini yang terakhir sih strategi yang saya analisis ya dari weakness nomor 4 dan weakness nomor 5 sebentar ya. Itu ada semakin banyak dan sulit desain yang diminta, semakin tinggi, semakin mahal harga jual. Terus tidak ada promo. Nah, coba kita silangkan ke nomor uh, thread nomor 3, pelanggan cenderung berpindah tadi karena nggak ada promo, sama thread nomor 4, tarif pengiriman berbeda-beda mempengaruhi niat beli pelanggan. Nah, nah itu menurut saya strateginya mengaktifkan komunitas pada pelanggan. Tadi kan kalau dilihat kakak banyak berinteraksi di sosial media untuk produk selain coklat ya, itu banyak. Nah itu sebenarnya sudah membangun komunitas kak, dengan kakak update konten, terus dengan kakak kompost story. Jadi si siapa si pelanggan tuh tahu produk-produk kakak, deskripsi produk kakak lewat konten-konten yang sudah diupdate, yang sudah di-post gitu. Kakak juga bisa membagi informasi yang lain, entahlah promo apa, itu sebenarnya sudah menciptakan komunitas di sosial media, di platform media itu sendiri gitu, sosial media. Nah, dari situ kakak perlu mengaktifkan kalau misalnya kita silangkan ancaman dan kelemahan tadi, mengaktifkan komunitas pada pelanggan melalui membership ya, itu perlu juga sih kalau misalnya untuk apa ya, membership kan tadi kakak juga ada ini kan, ada offline kan, terus ada supermarket gitu lah kira-kira. Nanti produknya besar, kalau misalnya produknya besar dan penjualannya juga banyak, itu ada membership atau misalnya pemberian hadiah atau giveaway gitu untuk mempertahankan pelanggan tadi. Karena kita udah situasinya harus defensif. Gimana Kak? Iya benar sih, kalau misalnya kita dalam situasi bisnisnya yang udah menurun banget, maksudnya itu pemasukan juga udah jarang, ya kita harus apa ya, mengambil langkah gitu agar pelanggan atau customer yang pernah beli atau baru tuh mau membeli produk kita. Ya mungkin salah satunya dengan biar tahu dulu untuk customer baru mungkin kita bisa ngadain giveaway. Ya kan Iya. salah satunya itu tadi. Terus atau mengadakan promo pada customer yang sebelumnya juga udah pernah beli. Tuh mungkin Mm-mm. bisa jadi salah satu solusi kalau bisnis Berarti ini kita. buat aja tambahannya Kak, itu apa tadi kan mengaktif ya mengadakan giveaway. Atau nggak bisa digabung sih Kak, mengaktifkan komunitas ke pelanggan melalui giveaway, pemberian hadiah, dan pemberian hadiah untuk mempertahankan pelanggan. Oke, Oke, jadi ada tambahan lagi Kak, itu sih baru itu strategi yang sudah saya analisis sejauh ini. Dan sebelumnya kan udah pernah wawancara juga ya, cuman ini baru didokumentasikan karena lupa kemarin kita asik cerita. ya. Jadi saya sudah analisis sebelum ini saya sudah menganalisis apa aja kira strateginya. Nah ini saya sebenarnya pengen berdiskusi kan Kak lebih tahu. Oh tadi ternyata ada yang kurang cocok tadi TikTok itu kan. Jadi saya oh ternyata TikTok kurang cocok. Jadi saya nanti ganti ke Shopee Food sama GoFood. Itu sih Kak tujuannya. Dan ini juga strateginya nanti akan saya terapkan di BMC yang akan saya buat nanti yang barunya itu. Nanti saya tunjukkan ke kakak gitu. Nah, kira-kira ada tambahan nggak, Kak? Kayaknya itu aja sih yang dari saya Oke, tadi. oke, Kak.
Kalau gitu udah kayaknya kita udahi dulu ya Kak. Udah mau habis juga nih waktunya, udah malam banget juga. Maaf Kak udah mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih banyak. Semoga usahanya lancar, lancar jaya usahanya. Pokoknya Amin. makin banyak lah pembelinya. Saya yakin pasti makin banyak yang repeat order, yang beli. Laris terus ya Kak. Sukses Amin. Terima usahanya. kasih doanya. Semoga berbalik. Amin, amin. Makasih Kak. Ya. Oke.